Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ingin atau sedang mengolah batu hijau, lalu menghubungi saya bertanya bermacam persoalan mengenai itu. Tapi kebanyakan mereka bandel, anti ilmiah, hobi pakai perasaan, dan akhirnya menyesal atau menghabiskan uang saja pada akhirnya. Saya memberikan satu kesimpulan yang menurut saya penting, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Jadi begini, sesuatu yang banyak dan berharga murah, misalnya batuan, kandungan besi, atau tembaga, semakin murah logam olahan itu, semakin tidak bisa diolah dengan cara yang asal-asalan, apalagi sedikit. Contohnya orang yang mengolah batu hijau menelpon saya dengan mengolahnya dengan sekonyong-konyong, melarutkannya dengan kimia dan di electrowinning dan segala macam. Bahkan ada yang ekstrim dengan melebur langsung bahannya. Katanya semua orang di sana seperti inilah. Dalam hati saya ya silakan saja. Saya bilang karena rumus-rumus atau cara ekstrim yang seperti itu jarang umumnya menghasilkan keuntungan. Kecuali keuntungan-keuntungan yang sangat tipis kalaupun ada ya. Sudah terlalu sering saya kasih tahu dan banyak yang bandel. Jadi maksudnya bertanya kepada saya itu untuk apa? Hanya ingin melegitimasi bahwa oh cara ini sudah benar, pasti menguntungkan atau apa? Saya tidak tahu soalnya sudah terlalu sering, udah bertahun-tahun orang menghubungi saya. Penelpon mengolah batu tembaga, 75% sudah punya caranya sendiri. Lalu menelpon saya, tapi pada waktu kita kasih tahu tidak mau dengar. Karena seperti yang saya bilang tadi, mengolah barang metal yang berharga murah, maka harus semakin banyak juga yang diolah. Tidak bisa kita mengolah secara sedikit-sedikit dan perhitungan pengolahan seadanya. Karena banyak trik dalam pengolahannya agar murah biaya produksinya. Misalnya batu hijau kita mau jadikan tembaga, lalu kita olah dengan cara kasar, misalnya dengan langsung melebur. Ini katanya batu hijau yang sudah dihancurkan, lalu tinggal dilebur memakai kokas dan akhirnya mengucurkan logam tembaga dan bla bla bla. Nah inilah cara yang ekstrim. Sulit kita mendapatkan keuntungan dengan cara seperti itu. Contoh lagi yang paling mudah ya besi. Besi paling banyak di mana-mana, tetapi kita tidak bisa mengolahnya juga dalam ukuran yang sangat kecil. Jadi semakin murah suatu logam, maka pengolahannya akan semakin banyak. Itu sudah pasti, agar mempunyai penghasilan yang sepadan. Saya ingin menawarkan resep pengolahan batu hijau yang mempunyai output produk yang mudah dijual dan berharga tinggi dan bisa dijual di mana saja di Indonesia. Di mana komposisi resep ini insya Allah akan memberikan keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada sekedar menjual batunya. Di mana masyarakat banyak sekali yang saya temui ingin menjual batu hijau ini seperti di Aceh, Sumatera Barat, atau Gorontalo, atau NTB, atau Lombok, dan lain-lain. Saya tekankan dulu, orientasi video ini saya buat untuk mencari keuntungan. Jadi saya menawarkan resep penjualan pengolahan batu hijau pada video ini. Parameter pengolahan ini sudah kami datakan dalam bentuk program. Jadi dari harga bahan, kebutuhan kimia, kebutuhan tenaga kerja dalam satu siklus pekerjaan ini dari nol, dari batu menjadi produk akhir itu dikerjakan umumnya dengan 2-4 orang dan memakan waktu sekitar 2-3 hari dengan catatan jika semua peralatan sudah siap dan tersusun secara ideal. Ini asumsi 500-1 ton sekali olah. Bahan-bahan batu hijau yang sudah kami simulasikan seperti dari Lombok, NTB, Gorontalo, Aceh, dan beberapa tempat di Sumatera Barat dan Indonesia Timur. Sebetulnya pada produk yang paling mudah dijual pada batu hijau tembaga ini ada 3 macam jenis produk yang paling murah tapi paling cepat membuatnya adalah konsentrat. Tanpa memakai kimia dia sudah bisa dijual. Konsentrat itu artinya dia dalam bentuk tanah yang berkualitas tinggi. Dan yang kedua produk berikutnya yang akan kami paparkan pada video berikut ini. Dan ada satu lagi produknya yang harganya jauh lebih tinggi dari yang kami paparkan. Cuman memerlukan tambahan treatment sehingga ada penambahan waktu dan lain-lain. Di mana nilai keuntungannya bisa menjadi sampai 4 kali lipat dari yang kami paparkan. Nah, ini data untuk pengolahan 1 ton ya. Jadi dari sini ini data eksperimental, ini dari satu lokasi, dan ini dari lokasi yang lain. Ini hanya untuk perbandingan. Jadi ini data eksperimental, bagian ini blok ini juga data eksperimental, dan ini data produksi. Jadi data eksperimental ini kita sudah coba beberapa kali dalam berbagai ukuran, cuman eksperimental pertama kalinya itu di misalnya ini 3000 gram dan ini 429 gram. Jadi kita bisa tingkatkan setelah dapat data eksperimental pertama, misalnya dari 3000 gram jadi 10.000 gram misalnya, dan seterusnya. Akhirnya akumulasinya didapatkan di sebelah kiri. Contoh ini barang yang termasuk jelek. Barang yang termasuk jelek
bagian merah ini mohon maaf kami rahasiakan ya. Jadi ini biaya produksinya untuk 1 ton. Ini 1 juta gram kan, 1 ton. Dan kebutuhan produksinya itu 2.900.000 dengan asumsi harga bahan ini 2.700 per kilo. Ongkir ini ongkos kirim tidak kami masukkan karena dulu proyeksi kita mau membawa ke tempat lain kan. Dari satu tempat kita mau ada biaya ongkir, tapi ini tidak, belum termasuk ongkir. Jadi dengan asumsi bahan 2.700 per kilogram itu membutuhkan biaya produksi total 2.900.000 seperti ini. Dan produknya ini konsentrat kalau mau dijual sebagai konsentrat, dan ini produk lain, produk nomor 2 yang saya bicarakan tadi. Dan ada produk nomor 3, tapi tidak kami buat di sini datanya. Ini bisa sampai 2 kalinya dan 4 kalinya dari harga 5.300.000 ini. Jadi untungnya bisa 2.400.000 dengan produk nomor 2. Kalau produk nomor 3 bisa menjadi 5 juta sampai 10 juta. Nah, begitu juga untuk lokasi kedua. Jika 1 juta gram atau 1 ton, itu biaya produksinya 7.842 dengan asumsi harga per kilonya yang kami dapatkan pernah di Rp7.000 per kilo. Jadi nilai bahannya, nilai produknya setelah dijual 32 juta dengan asumsi produk nomor 2 ya, bukan produk nomor 3, dengan keuntungan 24 juta. Ini total biaya belum termasuk manusia, sudah termasuk bahan dan kimia. Jadi ini juga ini sudah termasuk bahan dan kimia. Ini keuntungan bersihnya di luar dari tenaga manusia. Dan jika ini dijadikan produk nomor 3 yang tidak kami buat dulu datanya di sini, itu bisa menjadi di 50-an juta sampai di 100 jutaan. Jadi semua ini ongkirnya tidak ada karena dulu kita sudah input juga untuk ongkirnya berapa kan. Jadi ini yang bagian biru jumlah konsentrat ya. Seandainya kita mau jual konsentrat saja. Jadi yang mahal ini contohnya dari 1 juta gram atau 1 ton, konsentratnya ada 700 kilo. Kalau ini dari 1 ton, konsentratnya ada 300-an kilo. Dan ini kalau kita mengolahnya dalam 1 mobil truk. Jadi ini 1 truk anggap aja 7 ton, yang ini juga 7 ton. Jadi biaya produksinya untuk yang bagian bawah yang harga 7.000, biaya produksi total itu di 54 juta dengan produk nomor 2 228 juta. Begitu juga yang lokasi yang di atas ini yang 2.700 per kilogram dari 20 juta biaya produksi total produk nomor 2 itu 37 juta. Dari 3 produk yang kami bicarakan ini, semuanya include dalam resep yang akan dijual tersebut. Jadi yang saya maksudkan dalam resep ini yaitu cara mengolahnya, bukan menjual peralatan. Jadi peralatannya silakan Anda beli sendiri atau buat sendiri. Dan ada satu peralatan khusus yang biasa kami pakai untuk mengolah batuan hijau ini, yang bisa Anda buat sendiri. Tetapi kami tidak mempublishnya di YouTube. Jadi bukan mesin konsentrat Chopperman MC 2022. Dan yang saya bicarakan juga kebutuhan biaya jika Anda mau memulainya misalnya 500 kilo ataupun 1 ton per siklus pengolahan. Tapi saya tidak membicarakan jenis alat. Saya belum menerima pertanyaan alatnya bagaimana, cara mengolahnya bagaimana, dan seterusnya. Jika kita deal atau bertransaksi dalam jual beli pengolahan ini, belum sempat Anda bertanya soal teknis, tentu saya yang akan memberitahukan duluan kepada Anda sebelum Anda bertanya. Jadi jangan khawatir dalam masalah teknis, kita mempunyai hitungan data misalnya kebutuhan kimia mulai dari mililiter atau kebutuhan bahan dari ukuran gram. Jadi data yang kami miliki ini sangat detail. Jadi alih-alih kita membicarakan teknis, saya pada video ini memberikan jawaban untuk Anda, jawaban realistis. Contohnya misalnya Anda bertanya berapa harga peralatan-peralatannya, saya bisa jawab dengan mengolah 1 ton, setidaknya Anda mempunyai persiapan untuk membeli peralatan 150 juta sampai 200 jutaan. Dengan jawaban seperti itu saya kira bisa sebagai bahan pertimbangan Anda. Jadi bagaimana cara bertransaksinya? Jadi pertama Anda kirimkan dulu bahan batu hijau yang Anda miliki, lalu kami akan olah dan menghitung hasilnya dalam bentuk rupiah. Dan juga beberapa rupiah biaya produksinya, tentu di luar dari tenaga manusia karena upah tentu variatif ya, bergantung tempat dan lain-lain. Dan pada tahap ini kita belum membicarakan bersifat teknis, kita hanya membicarakan rupiahnya. Jadi dari bahan ini dimulai, dari berapa rupiah, mengolahnya berapa rupiah, menghasilkan output yang bisa dijual langsung ke pasaran berapa rupiah. Jadi hitungan ini yang saya jamin. Dan proses pengetesan ini kami menarik biaya sebesar 3 juta. Biaya ini akan dipotong jika Anda jadi bertransaksi dengan kami membeli resep tersebut. Jadi jika kita sepakat dalam
jual beli resep pengolahan ini, lalu 3 juta yang sudah dibayarkan duluan tersebut tinggal dipotong saja. Dan semenjak kita sepakat, Anda bisa langsung menemui saya untuk mempraktekkan pengolahan dari yang saya maksudkan atau membuktikan omongan saya mengenai data yang saya sampaikan. Dari sana Anda akan melihat bagaimana dari awal dia diolah dan memakan kimia berapa banyak dan bagaimana mentreatmentnya agar mengolahnya menjadi murah, dan seterusnya. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Anda sudah bisa melihat hasil yang saya maksudkan. Kadang-kadang pada video saya ada beberapa komen yang skeptis. Misalnya, Pak, kenapa Anda tidak olah sendiri saja, dan seterusnya. Saya akan membeberkan fakta, bukan bermaksud untuk sesumbar atau sombong. Ini contoh barang yang saya jual 1 kilonya 1.250.000 di Tokopedia, juga Bukalapak. Modalnya dulu saya jual hanya 110.000. Hanya keluar dari rumah saya sekitar 2-3 kilometer, saya beli bahannya dan beli kimianya, lalu saya kerjakan dalam 1 jam atau 2 jam sekali, saya inspeksi, dan dalam 1 hari pekerjaannya sudah kelar. Dari 110.000 saya jual 1.250.000. Awalnya saya menjual produk ini karena melihat orang lain menjualnya 1.350.000. Lalu saya iseng-iseng menjualnya 1.250.000. Seandainya orang itu menurunkan sampai 500.000 pun saya bisa masih menyaingi orang tersebut. Jadi kenapa saya tidak mau melakukannya? Saya mau menjual produk ini jika diolah secara profesional. Tentunya ada beberapa produk kimia yang bisa sekaligus saya buat, atau saya kerjasamakan dengan orang lain. Tentu harus ada sales dan lain-lain, dan pengolahannya harus profesional baru saya mau. Itulah kenapa saya tidak menjualnya lagi sudah bertahun-tahun. Karena saya menjualnya iseng-iseng atau jika saya memang benar-benar lagi butuh uang atau bokeh, baru saya jual. Jadi kembali ke resep batu hijau, silakan Anda kontak saya, hubungi saya, lalu kita akan negosiasi secara langsung via telepon atau via WhatsApp. Oke, demikian saja dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.